Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtruk Mania. Ketemu lagi dengan channel Jamtruk Coy. Channel yang sedikit membagikan sedikit pengalaman saya tentang perawatan cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab atau menyampaikan kepada teman-teman yang bertanya bagaimana settingan untuk cuca hijau bahan untuk di lapangan. Nah, gitu ya. Ini gini ya, teman-teman, saya spill dari rawatan harian ya, teman-teman. Rawatan harian ini usahakan cuca hijau tersebut itu gacor banget. Nah, gitu ya. Usahakan gacor banget, terus dia itu kalau lebih bagusnya lagi keluar tembakan. Nah, itu akan lebih bagus lagi ya, teman-teman. Itu kalau dia sudah ngeluarin tembakan, berarti dia mentalnya sudah mulai terbentuk. Itu ya, itu untuk cuca hijau bahan. Nah, kenapa harus gacor? Karena itu adalah modal awal untuk cuca hijau tersebut berani bunyi. Nah, gitu ya teman-teman. Karena gini, kalau dia belum gacor di rumah, hanya biasa aja gitu, hanya nguklak-ngukluk, itu pasti akan sulit bunyinya di lapangan atau di gantangannya. Gitu. Nah, itu ya, itu dasar dulu. Dasarnya harus seperti itu. Nah, pemberian EF-nya bagaimana? Ya udah ikutin aja. Dia maunya berapa, mandinya juga diperhatiin. Dia mau mandi tiap hari, ikutin saja. Terus apa namanya, EF juga dikasih aja gitu kan. Jadi dia maunya misalnya jangkrik sampai 7, ya udah ikutin terus tiap hari 7 pagi 7 sore gitu ya teman-teman. Atau kalau dia mau kroto, ya udah kasih kroto. Atau kroto sebaiknya kalau dia jangkrik doyan, kroto doyan, ulet Jerman doyan, Hongkong doyan, baiknya fokuskan ke jangkrik. Nah, untuk kroto dan ulet Jerman diselingi ya, sesekali gitu ya. Jadi biar apa namanya, mengenali semua EF untuk cuca hijau tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Itu untuk awalnya. Nah, setelah gacor banget, bahkan kadang di rumah ada ngeluarin tembakan atau ngeluarin isian. Nah, itu berarti udah harus kita coba ke gantangan. Nah, belum tentu juga ya teman-teman, ketika udah gacor di rumah, keluar tembakan, dia itu mau nampil di gantangan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Sampai digantakan ya kan, buka separuh ya, buka separuh biar dia itu kalau misalnya masih belum banyak burung ya, itu diablak aja gitu kan. Nah, diablak, pantau dia itu udah mau gacor belum di pinggir. Kalau belum, coba dikasih cangkrik satu atau ulut hongkong satu. Nah, setelah habis makan itu, dia gacor nggak? Nah, kalau gacor, ya kan, nah, dia kan biasanya akan banyak apa namanya, kicau mania yang pada datang tuh, rame tuh. Nah, dia masih berani bunyi nggak? Nah, gitu ya. Jadi kalau masih berani bunyi, gacor masih, ya kan, itu kerodongnya diturunin. Jadi hanya depan aja yang dibuka. Nah, gitu ya. Hanya depan aja yang dibuka. Jadi biar dia itu tetap on. Nah, gitu ya, teman-teman. Setelah itu dikasih tetap dikasih jangkrik satu gitu ya. Kalau udah lama misalnya 10 menit atau 15 menit kasih lagi satu. Nah, jangan banyak-banyak. Kalau dia masih gacor kasih satu gitu. Udah. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau mau dinaikkan, digantangkan, nah itu dilihat juga. Nah, kalau dia masih nembak-nembak di pinggir gitu kan, masih nembak-nembak di pinggir, ya sudah biarkan saja. Nah, ketika mau naik terus apa namanya, dia masih gacor, ya coba kasih apa namanya, ulet Hongkong satu. Nah, gitu ya teman-teman. Ulet Hongkong satu. Misalnya nih 5 menit lagi mau naik gitu kan, 10 menit lagi atau 7 menit lagi mau naik. Nah, itu kasih ulet Hongkong satu. Dan pastikan cuca hijau tersebut itu masih gacor, masih bongkar juga. Nah, itu ya teman-teman. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, kalau nggak gacor, nggak itu perlu perjuangan yang ekstra. Kalau saya untuk settingan awal untuk cuca hijau bahan yang udah gacor di rumah, itu mau berangkat itu saya kasih Jerman, gitu. Saya kasih Jerman, gitu. Ya. Saya pahami dia itu kalau pakai settingan Jerman cocok nggak dari rumah, gitu.
Jadi 15 menit sebelum berangkat atau 30 menit sebelum berangkat dikasihlah ulet Jerman, baru kita kerodong, kita ikat, jalan. Nah gitu ya teman-teman. Tapi itu tadi kuncinya, pastikan dia gacor dulu di rumah, kalau bisa malah nembak-nembak. Nah itu kuncinya ya teman-teman ya. Kalau yang cobaan yang kemarin yang saya lombakan itu emang di rumah itu belum gacor banget, belum keluarin tembakan. Tapi saya pengen tahu mental dia, ternyata benar kan, kalau belum gacor di rumah, belum ada tembakan, mentalnya pun juga apa namanya belum keluar. Nah, gitu. Jadi ini kemarin yang tujuan saya hanya untuk melatih saja di keramaian, ibaratnya gitu. Gitu teman-teman, ya itu kuncinya itu ya, harus gacor di rumah dulu, usahakan kalau bisa sampai keluar tembakan dan baru dibawa. Nah itu kalau udah seperti itu dibawa ke gantangan itu biasanya hampir 1 bulan atau 2 minggu lah, 2 minggu, misalnya Sabtu Minggu dibawa terus nih. Nah, dibawa terus dinaikkan sekali atau 2 kali, tiket murah aja ya teman-teman. Pesan saya tiket murah aja nggak apa-apa ya, kalau teman-teman punya banyak duit ya tiket mahal pun nggak apa-apa, tapi sayang hanya untuk melatih dulu ya. Tiket murah aja dulu ya kan, hanya mengetes aja. Misalnya awal pembukaan 15.000, ya udah ikutin dulu, terus nanti agak terakhir 15.000 atau 20.000, ya udah ikutin aja, habis itu udah pulang gitu, sambil dipantau, dilihat coretannya yang di kertas juri. Nah, ada nggak suaranya, nah gitu. Kalau ada coretannya berarti udah perkembangan bagus, coba lagi besok gitu ya. Kalau ada lebih banyak lagi coretannya, nah berarti kan ada perkembangan yang bagus. Jadi harus sering dicoba ya kan, harus sering dicoba, harus dites. Emang kalau burung bahan emang harus kondangan dulu. Gitu ya teman-teman. Mencetak burung juara itu perlu memahami karakter, perlu perjuangan ya gitu ya. Kalau sudah ketemu settingan pasnya, settingan enaknya, ya sudah siap-siap jadi ATM. Jadi begitu teman-teman. Tapi ya kita sebagai pemelihara burung cucaicu itu akan ada masanya itu errornya bagaimana ya, entah itu kurang sehat, entah itu birahi, entah itu over emosi. Nah ya kan, itu harus dipelajari pelan-pelan ya. Jadi untuk awal ya seperti itu, tapi usahakan mandinya itu bisa mandi rutin. Kalau mandinya enak, insya Allah burung tersebut meskipun kita settingannya tinggi itu nggak akan birahi, nggak akan error, insya Allah gitu. Ini hanya yang saya alami pada si Joy dan Bejo. Nah itu ya, itu burung enak banget ya. Kita tinggal ini yang penting mandinya dapet, birahinya dapet, settingannya dapet, settingan patennya untuk lomba dapet, ya sudah ya teman-teman harus semangat pokoknya intinya ya. Demikian teman-teman, semoga ini ada gambaran buat teman-teman, terutama yang Jamtruk Mania bertanya, semoga ini bisa menjawab ya. Semoga ini ada manfaatnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtruk Mania.